Pelatih Timnas Indonesia John Hartman saat ini sudah mulai melakukan persiapan untuk FIFA Matchday pada Juni 2026 nanti. Seperti sebelumnya, Hartman akan turun ke lapangan di kompetisi Super League 2025-2026. Tujuannya untuk memantau performa para pemain. Dengan begitu, Hartman bisa mendapatkan amunisi baru yang mampu menguatkan Timnas Indonesia. Strategi John Hartman sudah mendapat persetujuan dari Badan Tim Nasional, Sumarji. Serupa dengan kompetisi sebelumnya, Hartman berharap bisa menemukan pemain berkualitas di kancah lokal. Pemain yang bermain di Super League dinilai lebih mampu dan adaptif, sehingga tak sulit untuk dilatih. FIFA Matchday sendiri akan berlangsung pada 1 hingga 9 Juni 2026. Nantinya Indonesia akan melawan 2 tim di kompetisi berstandar internasional ini. Meski sudah pasti, namun Ketua PSSI Erick Thohir belum bisa memberikan rincian pasti terkait siapa lawan main Timnas. Lebih lanjut, PSSI menjelaskan bahwa belum ada keputusan resmi terkait FIFA Matchday Juni nanti. Erick menambahkan, pengumuman resmi terkait FIFA Matchday Juni nanti akan segera ia lakukan, dengan syarat seluruh administrasi dan surat menyurat sudah rampung. Pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald telah menghidupkan lagi kariernya dengan Sheffield United. Jairo Riedewald tengah berada dalam salah satu periode terbaik dalam kariernya. Bergabung dengan The Blades pada Oktober 2025 sebagai pemain bebas transfer, gelandang 29 tahun ini langsung memberikan dampak signifikan. Musim ini ia telah menjadi bagian penting dari tim dengan catatan 14 penampilan dan sumbangan 2 gol. Statusnya sebagai starter dalam 71% laga membuktikan betapa vital perannya di lini tengah. Jairo Riedewald sempat mengutarakan ketertarikan membela Timnas Indonesia pada Februari lalu. Kini namanya pun kembali jadi pembicaraan setelah pemain bertahan ini memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Selain berposisi utama sebagai gelandang bertahan, pemain dengan postur 182 cm itu juga bisa jadi bek tengah hingga bek kiri. Dengan kemampuan serta pengalamannya bermain di Eropa, Jairo Riedewald bisa menambah kekuatan di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pemain bernama lengkap Jairo Joachim Riedewald itu juga pernah memperkuat Timnas Belanda U15 hingga senior. Meski pernah membela Timnas Belanda, namun Jairo Riedewald masih bisa memperkuat Timnas Indonesia jika sudah berpindah kewarganegaraan. Luke Vickery mengaku tertarik dengan visi yang diusung pelatih Timnas Indonesia John Hartman setelah mengobrol banyak. Ia pun terbuka untuk berkostum merah putih. Vickery menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Australia bersama MacArthur FC. Nah, Vickery mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Hartman. Ia kepincut dengan visi sang pelatih bersama Timnas Indonesia. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kami sudah bicara beberapa kali dan saya suka visinya bersama Timnas Indonesia, kata Vickery. Vickery bahkan mengaku sangat terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Ia menyebut bermain untuk skuad Garuda akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Vickery dirasa sebagai sosok tepat untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain di sektor sayap dan striker itu tercatat sudah mengemas total 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di semua kompetisi. Performa menjanjikan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026 menjadi modal penting untuk menatap agenda berikutnya. Namun, pekerjaan rumah masih menanti, terutama dalam menjaga konsistensi performa di berbagai ajang yang sudah di depan mata. Dalam waktu dekat, skuad Garuda akan menghadapi 3 turnamen penting yang menuntut kesiapan maksimal. Mulai dari FIFA Matchday pada Juni, lalu Piala AFF pada Juli, hingga Asian Cup yang dijadwalkan berlangsung September hingga Oktober. Meski menunjukkan perkembangan positif, satu sektor yang masih menjadi sorotan adalah lini depan. Minimnya variasi serangan membuat Timnas Indonesia dinilai perlu tambahan amunisi baru. Menyadari kondisi tersebut, PSSI mulai mengambil langkah strategis. Federasi berencana menambah 2 hingga 3 striker baru melalui jalur naturalisasi. Salah satu nama yang mencuat adalah Luke Vickery. Berusia 20 tahun, Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di A-League Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, yang memiliki darah Medan, Sumatera Utara itu tampil cukup impresif musim ini.
Ia mencatatkan 4 gol dan 1 assist dari 19 penampilan. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Vickeri menawarkan keunggulan fisik yang mumpuni. Tidak hanya berperan sebagai striker murni, ia juga fleksibel untuk dimainkan di posisi sayap, baik kiri maupun kanan. Kemampuan ini membuatnya dinilai cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang menginginkan penyerang serba bisa. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, dipastikan kembali turun ke lapangan untuk memantau performa para pemain dalam lanjutan Super League 2025-2026. FIFA Matchday periode Juni akan berlangsung dalam rentang tanggal 1 sampai 9 Juni 2026. Jadi, skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, dapat memainkan 2 laga internasional dalam jendela waktu tersebut. Sumarji mengatakan, John Hartman memang terus mengumpulkan data pemain-pemain potensial Indonesia. Langkah itu sangat dibutuhkan untuk membangun kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia. Skema tersebut sudah dilakukan John Hartman beberapa waktu lalu sebelum timnas Indonesia tampil dalam FIFA Series. Langkah itu tentunya dilakukan agar dia mengetahui secara mendalam kualitas pemain-pemain yang berkompetisi di kasta teratas tanah air. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan belum akan mengumumkan identitas lawan tanding timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026. Erick menyebut, keputusan itu diambil karena belum ada kesepakatan resmi secara tertulis. Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat black and white, ujar Erick Thohir. Erick menjelaskan bahwa federasi telah menjalin komunikasi dengan beberapa negara terkait agenda tersebut. Akan tetapi, respons yang diterima sejauh ini masih bersifat awal dan belum masuk pada tahap finalisasi administratif yang mengikat. Erick Thohir menambahkan, pengumuman resmi baru akan dilakukan jika seluruh proses surat menyurat telah rampung. Hal ini dilakukan demi menjaga profesionalitas federasi dalam mengelola agenda internasional timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Simon Grayson, mengunjungi Leeds United sebelum terbang ke tanah air. Apakah Simon Grayson datang ke Leeds United khusus untuk menemui bek keturunan Indonesia, Pascal Struijk? Simon Grayson dikenal sebagai pelatih spesialis membawa tim promosi. Ia membantu Blackpool FC, Leeds United, Preston North End, dan Huddersfield Town promosi ke divisi yang lebih tinggi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Simon Grayson melakukan pertemuan dengan bek keturunan Indonesia, Pascal Struijk? Bek berdarah Indonesia, Belgia, dan Belanda ini merupakan kapten klub Premier League Leeds United. Musim ini, Pascal Struijk telah memainkan 27 laga Premier League dengan raihan 1 assist. Jika Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia, tentunya menguatkan lini pertahanan skuad Garuda. Sayangnya, dalam wawancara terbaru, Pascal Struijk belum berpikir membela timnas Indonesia. Bek bertinggi badan 190 cm ini masih menunggu panggilan timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026. Menyenangkan melihat betapa bersemangatnya para penggemar dan betapa supporter Indonesia menginginkan saya di sana. Ini menunjukkan betapa besar negara sepak bola itu, kata Pascal Struijk. Dean Zandenberg kembali menjadi sorotan karena ingin membela timnas Indonesia meskipun tengah panasnya isu Passportgate yang mengguncangkan sepak bola Belanda. Meski polemik tersebut sempat membuat sejumlah pemain terkena dampak, Zandenberg tetap menunjukkan komitmennya untuk membela skuad Garuda. Striker milik VV Venlo itu bahkan mengaku tidak gentar dengan situasi yang terjadi dan masih memiliki ambisi besar untuk mengenakan seragam Garuda di masa depan. Dean Zandenberg diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Ia juga mengungkapkan masih memiliki keluarga di Indonesia yang semakin memperkuat ikatan emosionalnya dengan tanah air. Aku akan berbohong kalau bilang tidak menginginkannya. Itu adalah sebuah impian, tegasnya. Performa Zandenberg bersama VV Venlo musim ini terbilang impresif. Penyerang lahir 5 September 2001 itu telah mencetak 13 gol dari 33 pertandingan di semua kompetisi.